Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda Freed merupakan MPV yang terkenal karena modelnya, rasa berkendara, dan mesinnya. Namun hal itu tidak membuat mobil ini laku ketika masih dalam masa produksinya. Di tahun dimana dia discontinue dan muncul rivalnya, barulah mobil ini diburu oleh orang-orang. Lantas apakah penyebabnya? Untuk itu, mari kita test drive. Sebelum kita test drive, kita overview singkat dulu mobil ini. Mobil Freed ini adalah mobil MPV atau mobil keluarga yang ditujukan untuk keluarga, tapi desainnya sporty. Kalian bisa lihat, lampunya aja desainnya tajam begini, dan termasuk dia lekukan di depan ini. Sebenarnya Honda ini membangun Freed ini dari basisnya Jazz. Makanya kan Jazz juga depannya moncongnya pendek tuh, dia ke bawah begini, sama seperti Freed. Pada tahun 2015 dia masih menggunakan bahasa Honda, yaitu solid wing face. Dari grillnya 3 grill chrome besar di sini, solid wing face. Dan kalau kita ke samping sini, kita akan menemukan velg yang sudah menggunakan velg two-tone, tapi ini maaf agak kotor karena tadi kita ngeliatin becekan. Dan kalau kita lihat ke samping sini, dia bahasa desainnya minimalis ya, simple, hanya ada satu garis chrome yang ditarik dari ujung ke ujung dan lekukan yang ada di sini. Nah, ini kalau kita buka ini elektrik, kita akan masuk. Nah, di dalamnya ini yang paling ikonik adalah pintu geser yang elektrik, jok yang captain seat, dan udah ada armrestnya 2 kanan kiri, jadi enak banget. Apalagi Honda Freed itu jadi seperti udah tinggal satu-satunya mobil yang akses gangnya itu sangat enak gitu untuk akses. Dari depan kiri kanan gampang, ini juga gampang. Ke belakang pun aksesnya lega gitu loh. Jadi mobil ini kenapa disukai banyak keluarga? Karena satu, aksesnya itu mudah, apalagi buat anak-anak itu geser-geser lari-larian. Ya bahaya juga lari-lari dalam mobil, tapi maksudnya akses ke pindah barisan itu mudah dan lega. Ditambah dia juga untuk soal kepraktisan itu kalian jangan tanyakan lagi. Di depan itu open storage-nya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah pokoknya banyak lah. Di belakang juga nggak kalah, ada cup holder sini, ada kantong penyimpanan lagi di sini. Jadi mobil ini selain lega, mewah, praktis. Nah, tinggal yang kita belum buktikan itu kenyamanannya, tapi sebelum kita kenyamanan dan coba rasa berkendara, yuk kita lihat bagian belakangnya. Sebenarnya Freed ini memang modelnya banyak orang suka karena desainnya dia sporty tapi sekaligus juga mewah gitu kelihatannya. Padahal dia entry level MPV juga termasuk ya untuk Honda. Nah, walaupun kami nggak ada komplain terhadap bagian belakangnya, dia tetap ada spoiler, masih ada list chrome di sini. Ya tampilnya bahasa desainnya masih senada lah dengan bagian depan. Ada 2 keanehan yang menurut kami cukup mengganggu dari mobil Freed ini. Pertama, bukan pintu bagasi dia nggak di tengah persis, tapi di sini. Makanya ada lekukannya di sini untuk memberitahu. Yang kedua, mungkin kameramen mau geser ke daerah sini sebentar biar kita memperlihatkan mudah. Yaitu kalau kalian sudah lihat apa belum, antenanya ada di bagian sini. Jadi antenanya kenapa nggak di tengah gitu loh? Kami juga bingung. Kenapa harus di pinggir sini? Dan kenapa pemilik sebelumnya masih maksain pakai antena Siri View? Harusnya Freed ini masih pakai antena yang biasa gitu ya. Nah, dia pakai model Siri View yang berfungsi normal sebenarnya. Cuman jadi miring. Dilihatnya agak aneh. Dan kenapa nggak di tengah itu kami juga nggak tahu. Tapi ya biar bagaimanapun model mobil ini tetap ganteng. 90% ganteng lah menurut kami. Jadi ya nggak usah berlama-lama lagi, kita bahas di luar sini. Mari kita test drive mobilnya. Oke, untuk pengujian pertama kita tes radius putarnya dulu. Apakah benar mungkin salah satu penyebab mobil ini dulu nggak laku sebelumnya? Karena dia mungkin repot, manuvernya kurang. Kayak Yaris Lele aja kan mobil kecil gitu, radius putarnya kurang bagus. Nah, sekarang kita coba di Freed. Dan fun fact-nya adalah mobil ini punya radius putar kalau nggak salah 5,3 meter, yang artinya dia radius putarnya sama persis dengan Sienta. Nah, sejauh ini sih kita ambil mepet ini, kita agak naik dikit pasti ya. Tuh agak naik dikit, tapi ya masih normal sih untuk ukuran mobil yang mini van begini ya. Masih, karena dia sama dengan Sienta. Kalau untuk fitur hiburan sendiri, sebenarnya mobil ini ya dibilang cukup oke pada zamannya, ya biasa saja gitu, cukup oke aja sih. Dari depan dia lampunya penerangan masih halogen ya, masih standar pada zamannya. Fog lamp udah dapet, kalau kurang terang tinggal ganti ya, cuman dia masih bawaan. Velgnya sudah dual tone, lalu masuk ke dalam sini nyala masih pakai kunci biasa. Ada audio steering switch,
Ada AC-nya sudah digital untuk yang 2015. Head unit touchscreen masih aftermarket merek GVC, masih orisinilnya juga. Ada MID di situ yang menampilkan berbagai macam informasi lengkap termasuk rata-rata konsumsi bahan bakar, electric retract mirror, dan yang menjadi andalan Freed pada zaman dulu yang bikin dia terkenal adalah tentang PSD-nya atau power sliding door-nya. Kalau ini tipe E, jadi kiri kanan dia bisa dibuka secara elektrik dan tentunya membuat mobil terasa lebih mewah. Nah, joknya juga captain seat dan ada armrestnya untuk baris depan dan baris belakang. Jadi memang ya inilah yang membuat Freed cukup terkenal pada masanya ya, karena joknya elektrik dan pintunya elektrik dan joknya captain seat. Jadi membuat tampilan mobil ini berasa lebih mewah dan mahal gitu. Padahal ini mobil ukurannya compact atau mobil yang sebenarnya kecil, nggak gede-gede banget gitu loh. Dan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, pengereman ABS dan EBD, lalu sudah ada ISOFIX juga, dan ada rear defogger belakang. Parking sensor dan parking kamera juga sudah ada di mobil ini, sudah terpasang. Dan ya, cuman itu aja sih kalau untuk fitur keselamatan. Kalau pengereman depan dia sudah pakai cakram, walaupun pengereman belakang masih pakai tromol. Tapi ya pada zamannya ya udah, lagi-lagi segitu aja juga sudah cukup sih, karena pada zamannya mau fitur secanggih apa lagi di mobil sekelas ini kan gitu. Nah, selain dari fitur-fiturnya tadi, yang jadi andalan Freed ini juga posisi berkendaranya yang nyaman. Freed ini sekarang harganya nggak jauh berbeda dengan mungkin Avanza atau mungkin Avanza, Mobilio, R3 gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara posisi berkendara, Freed ini lebih enak loh, dan lebih enaknya itu secara signifikan. Posisi saat ergonomis, lihat kanan kiri armrestnya sudah menopang, visibilitasnya tentunya baik. Ini kaca depan luas, pengaturannya juga sudah enak, joknya bisa naik turun, setirnya ini bisa kita atur dari samping sini. Sabar, mati kan. Setirnya bisa kita atur dari sini, dan dia sudah baru tilt aja sih ternyata sih. Kamu pikir teleskopik? Tapi sebenarnya nggak ada keluhan, karena posisi duduk di Freed tuh kayak apa ya? Jadi kaki kita bukan yang sporty, bukan kayak biasa bawa hatchback gitu ya. Jadi kaki kita agak nekuk memang. Jadi kayak duduk di kursi gitu. Badan kita bisa tegak ya, walaupun bisa diatur senderannya. Ya ini nyaman aja gitu loh. Nggak ada keluhan sama sekali, visibilitas pun enak, ke belakang jelas, samping ini kacamatanya juga besar, jadi nggak ada blind spot. Ya pokoknya ini kalau menurut kami lebih enak dari kebanyakan posisi berkendara LMPV. Hanya saja memang mungkin orang-orang nggak banyak tahu karena lebih populer mobil untuk dipilih LMPV. Tapi kalau bicara kenyamanan posisi berkendara, kami yakin Freed itu lebih enak. Kalau kalian nggak percaya, kalian datang ke Formula Motor, coba duduk di Avanza atau mungkin di Mobilio dan bandingkan dengan duduk di Freed. Pasti untuk perjalanan jauh lebih menopang ini. Oke, sekarang kita tes suspensi Freed. Ini mobil keluarga, jadi wajib betul mobil ini punya suspensi yang enak gitu. Karena kalau mobil keluarga tapi batingannya keras-keras, nggak ada yang suka ya, nanti mabok. Nah, ini kita kecepatan di 50, kita ajar speed bump favorit kami. Oke, agak keras ya, agak keras. Coba kita pelanin lajunya. Kita pelanin lajunya di 30. Oke, standar. Ini suspensi masih, tapi terbilang agak keras tuh. Apa karena dia satu basis sama Jazz ya? Freed itu masih satu basis sama Jazz tuh sebenarnya dia dibangunnya loh. Ya kita kencengin lagi nih. Oke, ya agak keras sih. Ya mungkin memang karakternya seperti ini ya. Dia nggak seempuk R3, nggak seempuk Mobilio. Ya mungkin dia karena satu basis sama Jazz, mungkin dia prioritaskan di handlingnya. Jadi yuk kita coba aja. Oke, sekarang kita tes handling dari Honda Freed si Jazz tapi dipanjangin dan dikasih pintu geser. Yuk, bentar, kita kasih berkendara lain dulu, lewat dulu. Oke, mari kita tes. Oke. Ini adalah mobil Honda dengan pengendalian paling tidak tajam yang pernah kami coba. Karena kalian tahu sendiri mobil Honda itu kan biasa semuanya pengendalian tajam ya, kayak Jazz, Civic, City-nya aja itu udah enak gitu ya. Accord. Nah ini enggak, ini kurang ini. Tapi mungkin ya karena tujuannya mobil keluarga ya. Tapi dia nggak terlalu limbung loh. Nah ini kita lewatin jalan rusak. Kenapa nih jalan rusak nggak bener-bener ini?
Tapi untungnya ground clearance Freed ini lebih tinggi daripada Sienta. Jadi kalau kalian lewat jalanan rusak begini, ya nggak perlu worry banget lah. Ya, jadi untuk menyimpulkan rasa berkendaranya, di Freed ini dia suspensi sebenarnya nggak empuk-empuk banget, yang memang udah jadi karakternya mobil ini sebenarnya. Dan untuk handlingnya sendiri juga dia nggak tajam-tajam banget. Jadi seolah-olah ini mobil apa ya, kok nggak jelas banget gitu ya, empuk enggak, terus pengendalian enak juga enggak. Ya karena memang mungkin ini untuk mobil jalanan santai aja dalam kota gitu masih enak. Jadi dia nggak terlalu memfokuskan soal rasa berkendara yang gimana banget. Memang tujuannya untuk kenyamanan di duduk belakang aja sih, dan sebagai pengemudi di sini posisi duduknya itu udah enak. Tapi kalau untuk highlight mobil ini memang bukan di suspensi atau di pengendaliannya yang tajam, tapi memang lebih ke kenyamanan di dalam kabin ini. Honda Freed dibekali mesin berkode L15A yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris VVT. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 116 HP pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal hingga 146 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis 5 percepatan ke penggerak roda depan. Nah, walaupun tadi suspensi dan handling ini bukan jadi highlight mobil ini, tapi ternyata setelah kita mencoba jalan kisaran 15 km lebih dan kita berhenti untuk kita ngecek konsumsi bahan bakar dan mesinnya, kita dapat angka 11,8 km per liter. Di tahun itu, di mana belum banyak mobil pakai CVT dan efisiensi bahan bakar itu ditinggi-tinggikan, ya ini biasa saja 11,8. Kalau kita bandingkan dengan Sienta itu pernah kami coba dapat 12, sekian, yang artinya bedanya nggak jauh-jauh amat dengan Sienta yang udah pakai CVT. Nah, walaupun dia secara efisiensi bahan bakar biasa aja, tapi ternyata kalau kita lihat, kalian tadi dengar sendiri, tenaga dan torsi dari yang dihasilkan dari Freed ini itu jauh lebih superior dibandingkan Sienta yang secara notabene merupakan saingan sekelasnya. Bahkan kalau kita adu dengan LMPV yang udah bukan kelasnya mobil ini, dia masih bisa beradu atau masih bisa dibilang lebih kencang di atas kertas dibandingkan Hyundai Stargazer yang merupakan pemimpin dari segi performa mesin dibanding LMPV lainnya zaman sekarang. Nah, jadi untuk teknologi tahun 2015 melawan mobil-mobil zaman sekarang dan tenaga yang masih unggul, ya itu bisa kami anggap sebagai salah satu keunggulan mobil ini dan menjadi sekaligus kenapa mobil ini malahan lebih banyak dicari ketika dia sudah discontinue dibanding ketika dia masih diproduksi oleh Honda gitu ya. Jadi ketika udah ada perbandingannya tuh Sienta, baru orang-orang sadar, oh ternyata lebih enak Freed gitu, lebih worth it Freed untuk dipilih. Makanya ketika discontinue, mobil yang tadinya nggak laku malah sekarang jadi banyak diburu. Setelah kami mencoba rasa berkendara dari Honda Freed, meskipun mobil ini sudah discontinue sejak tahun 2016 dan dilanjutkan oleh rivalnya yang menjadi pemain tunggal hingga sekarang, kenapa mobil ini masih banyak diburu oleh orang-orang? Adalah karena memang mobil ini masih mempertahankan desain ikoniknya, fitur mewahnya yang tidak dimiliki rivalnya, dan yang terutama performa mesinnya yang belum tertandingi. Dan kami gak heran kenapa masih banyak orang yang mencari mobil ini, karena setelah ada perbandingan ya mungkin banyak orang baru sadar bahwa pilihan yang lebih worth it buat mereka mungkin lebih menuju ke mobil yang satu ini. Dan bila kalian adalah salah satu dari orang yang merasa lebih cocok atau lebih condong ke arah Honda Freed ketika memilih mobil keluarga, kalian berada di channel yang tepat karena kalian bisa mengunjungi showroom kami atau hubungi Instagram kami bila kalian mau mengenal mobilnya lebih lanjut di @formula_motor. Dan juga jangan lupa follow sosial media kami lainnya di akun TikTok kami @formula_motor dan @stockformulamotor. Oke friends, sekian dulu untuk hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.